Saya yang jawab ya Ustaz. Izin Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya luar biasa ya. Jadi, apakah orang kalau sudah meninggal, itu apakah dia masih berkeliaran? Apa ya? Gentayangan. Bahasa rohnya gentayangan. Baik, jadi itu pertanyaan bagus. Jadi, ada beberapa kitab yang menjelaskan orang kalau meninggal, itu dia masih ada di sekitar. Tapi dari semua kitab yang menjelaskan itu tidak menjelaskan sanad hadisnya. Sementara ini masalah perkara gaib, ya. Kaidahnya adalah kalau kita perkara yang gaib kita serahkan kepada Allah dan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Quran dan sunnahnya beliau. Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa terima. Nah, di dalam hadis sahih dikatakan membantah yang tadi itu, ya Mas Soni. Jadi kalau orang sudah meninggal, ya di dalam hadis bahkan ada satu hadis menyatakan la tiarata wala hamah, ya. Jadi tidak boleh merasa sial dan tidak boleh meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu kalau hamah itu ya mungkin semacam reinkarnasi. Jadi kebiasaan Arab jahiliyah dulu itu kalau sudah meninggal dikatakan kalau dia dibunuh, dia menjelma jadi satu binatang yang terbang. Nanti dia bisa membunuh orang yang membunuhnya itu. Itu ada keyakinan begitu, ya. Kalau dia nggak dibunuh, dia terbang jadi satu berbentuk binatang. Nanti terus dia minta minum. Jadi ada keyakinan orang itu kalau sudah meninggal dia ada di sekitar situ berterbangan, gitu ya. Jadi kata Rasul, la tiarata wala hamah, tidak ada rasa sial, tidak juga boleh ada keyakinan seperti itu, reinkarnasi. Lalu bagaimana ya sebenarnya kalau orang sudah meninggal? Tadi Ustaz Syam sudah menyampaikan, ya bagaimana setelah dipukul sama malaikat kalau dia orang nggak baik. Kalau dia orang baik bagaimana? Begitu sudah dicabut nyawanya diangkat ke langit. Sampai dibukakan langit pertama malaikat bilang, siapa ini yang baunya wangi luar biasa ini? Maka dikatakan dia Fulan bin Fulan. Angkat lagi ke langit kedua. Terus begitu sampai berjumpa sama Allah, maka Allah katakan Allah ridha, ditulis di Iliyin, dia adalah min ahlil jannah. Baru dia turun, baru dia masuk ke kuburnya, baru ditanya sama malaikat, gitu kan? Nanti kalau sudah ditanya dia jawab dengan lancar, orang sudah dibawa ke langit, sudah bagus gitu kan? Maka kemudian dia diistirahatkan. Kalau dia orang yang tidak baik bagaimana? Tidak baik maka diangkat ke langit sama seperti tadi, tapi ditutup pintu langit gak bisa terbuka. Lalu malaikat berkata, siapa ini yang busuk ini baunya? Dia Fulan bin Fulan. Dia adalah orang yang ahli maksiat, ahli dosa besar dan sebagainya. Maka ditutup pintu langit, lalu kemudian dia turunkan, dimasukkan ke kuburnya, lalu datang dua malaikat, lalu bertanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya nggak tahu, saya nggak paham. Siapa kitabmu, apa imammu? Ya, saya nggak tahu. Siapa nabimu? Nggak tahu juga. Kamu kenal orang ini? Nggak kenal. Maka dipukul, ya dikatakan sampai suara pukulan itu didengar teriakannya si orang yang disiksa itu oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin, ya. Nah, dari ini semua ini menjadi dalil bahwa nggak sempat dia untuk gentayangan. Kalau ditanya lalu yang gentayangan yang mirip dia itu siapa? Itu korin. Nah, ini lain ini pembahasannya. Korin itu setan yang ada di dalam diri kita, yang dia menyerupai kita karena dia bersama kita. Dialah yang meniru itu. Berarti mudah-mudahan yang meninggal itu ya, Habib ya? Yang meninggal. Gak ada itu korin ya, Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Sama-sama. Dan semoga terjawab ya pertanyaannya ya jamaah di rumah. Jamaah